Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei dampak pembelajaran daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi dengan Google Formulir. Berikut adalah link kuesioner. Untuk mengisi survei tersebut terdapat 2 page. Di sini di layar ada tampilan dari page 1, yaitu terdapat data seperti nama, email, dan perguruan tinggi serta program studi. Berikut adalah jumlah responden dari survei tersebut, sebanyak 50 responden. Dan berikut adalah data perguruan tinggi dan program studinya. Berikut adalah rinciannya. Pertanyaan pertama, saat ini perguruan tinggi Anda sedang menyelenggarakan pembelajaran daring. 94% dari 50 responden itu menjawab iya, dan 6% dari 50 responden menjawab ada beberapa mata kuliah secara luring. Jadi dapat disimpulkan tidak ada saat ini universitas yang melaksanakan pembelajaran luring, tetapi ada universitas yang sudah melaksanakan beberapa mata kuliah itu secara luring, tapi tidak sepenuhnya. Pertanyaan kedua, saat pandemi COVID-19, apakah media yang digunakan untuk pembelajaran daring? Di sini terdapat banyak pilihan dan ada juga pilihan lainnya untuk yang tidak tertera di sini. Di sini hasil survei ini menunjukkan 92% dari 50 responden atau sekitar 46 orang menjawab video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan di sini juga banyak yang menggunakan seperti WhatsApp Group, Google Classroom, video offline atau online dari YouTube. Pilihan lainnya itu ada Sikuli, sistem kuliah online, ada Edmodo, ada Cerdas, dan aplikasi Siakat atau Edlink. Pertanyaan 3, saat pandemi COVID-19, apakah seluruh kegiatan pembelajaran daring terlaksana dengan baik? Terlaksana dengan baik di sini maksudnya terstruktur, sesuai jadwal, dan terkoordinasi. Di sini 44% dari 50 responden sudah menjawab baik, dan 40% dari 50 responden itu sudah menjawab cukup baik. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran daring ini cukup terlaksana dengan baik. Namun ada juga 10% dari 50 responden itu menjawab kurang baik dan 6% menjawab sangat baik. Jadi sudah bisa dikatakan ya cukup baik lah gitu. Pertanyaan keempat, saat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem daring, apakah memiliki kendala dengan sinyal internet? Hasil survei menunjukkan 68% dari 50 responden menjawab kadang-kadang, 30% dari 50 responden itu menjawab ada kendala, dan selebihnya itu tidak ada kendala. Jadi di sini banyak yang menjawab kadang-kadang ada kendala dengan sinyal internet. Mungkin kadang-kadang di sini mereka menjawab itu tidak terlalu memiliki kendala dengan sinyal internet, mungkin ada kendala lainnya, dan salah satu kendala itu adalah sinyal internet, mungkin karena suatu kondisi seperti hujan atau listrik mati. 30% dari 50 responden menjawab ada kendala, itu mungkin mereka meletakkan sinyal internet ini sebagai kendala utamanya, mungkin karena daerah tempat mereka melaksanakan pembelajaran daring itu belum ada sinyal internetnya. Pertanyaan 5, seberapa mudah pembelajaran daring ini digunakan? Di sini ada range dari 1 sampai 5, dari yang tidak mudah sampai yang sangat mudah digunakan. Nah, di sini 54% dari 50 responden, sekitar 27 orang, memilih angka 3. Seperti yang dilihat di layar, di grafik ini menunjukkan 27 orang itu berada di tengah-tengah. Angka 3 berarti artinya di tengah-tengah. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran daring ini tidak terlalu sulit dan tidak juga terlalu mudah untuk digunakan, masih bisa untuk dipelajari.
Pertanyaan 6. Seberapa tertarik Anda mengikuti pembelajaran daring? Di sini juga ada range dari 1 sampai 5, dari yang tidak tertarik sampai yang sangat tertarik. Nah, di sini responden paling banyak menjawab, 52% dari 50 responden itu memilih di tengah, yaitu angka 3 sebanyak 26 orang. Itu artinya pembelajaran daring ini pembelajaran daring ini tidak terlalu tertarik dan juga tidak terlalu membosankan dan juga tidak terlalu tertarik ya. Jadi mereka masih menganggap seperti biasa-biasa saja. Pertanyaan ke-7, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Di hasil survei menunjukkan 58% dari 50 orang itu mengatakan mahal dan 24% itu mengatakan murah, 12% itu sudah mendapatkan kuota internet dari pemerintah dan 6% itu mengatakan sangat mahal, tidak terjangkau. Jadi dapat disimpulkan biaya untuk membeli kuota internet itu masih dianggap mahal. Pertanyaan 8, apakah Anda memahami penjelasan dosen selama belajar daring? Hasil survei menunjukkan 84% dari 50 responden itu menjawab kurang memahami, 8% menjawab sangat memahami, dan 8% menjawab tidak memahami. Di sini artinya penjelasan dosen selama belajar daring itu belum efektif. Jadi mungkin di sini entah dosen yang salah atau mahasiswa yang salah, entah penjelasan dosen itu kurang jelas atau mahasiswa yang kurang memahami konsep pembelajaran seperti itu. Pertanyaan 9, bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa selama perkuliahan secara daring? 96% dari 50 responden sudah menjawab baik, namun kurang intensif dan terbatas. Mungkin di sini maksud interaksi di sini adalah komunikasi dengan dosen tersebut, dan ini mungkin memang secara daring ini terbatas karena hanya bisa berinteraksi saat kelas di Zoom ataupun di WhatsApp group. Jadi bisa dikatakan kurang intensif dan terbatas. Pertanyaan 10, bagaimana pendapat Anda tentang jadwal perkuliahan secara daring? Hasil survei menunjukkan 70% dari 50 responden menjawab kurang disiplin. Mungkin ini dikarenakan secara daring ini waktu kita sangat fleksibel, jadi jadwal perkuliahan itu bisa diganti dan disesuaikan dengan waktu dosen dengan mahasiswa. Pertanyaan 11, bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan ujian seperti UTS, UAS, skripsi, tesis, atau disertasi secara daring? Hasil survei menunjukkan 74% dari 50 responden itu menjawab kurang efektif dan 22%-nya itu sudah menjawab efektif. Jadi penyelenggaraan ujian secara daring ini tentunya masih kurang efektif ya, karena banyaknya kesusahan seperti kendala-kendala yang sudah disebutkan sebelumnya. Pertanyaan terakhir, apakah Anda setuju jika pembelajaran daring ini dilanjutkan di semester berikutnya? Hasil survei menunjukkan 74% dari 50 responden menjawab tidak setuju dan 26% dari 50 responden itu menjawab setuju. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran daring ini tentunya banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk melaksanakan pembelajaran secara luring karena lebih banyak minusnya daripada plusnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.